Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Lestari, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara koneksi antar materi modul 1.1. Ada 3 pertanyaan pemantik pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pertanyaan pemantik yang pertama yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya mengira bahwa murid yang pintar adalah murid yang nilai ulangannya yang bagus. Murid yang mendengarkan apa yang setiap dikatakan oleh seorang guru. Pada pembelajaran di kelas, saya cenderung menggunakan pembelajaran model teacher center, yaitu ceramah. Saya melihat dalam proses pembelajaran ini banyak sekali siswa yang pasif. Saya tidak mengidentifikasikan terlebih dahulu minat dan bakat siswa. Saya mengira bahwa untuk menentukan dan mengembangkan minat bakat siswa itu melalui program kegiatan ekstrakurikuler. Padahal setelah saya melakukan kegiatan teacher center ini, banyak nilai siswa yang menurun. Saya menggunakan remedial sebagai program kegiatan untuk meningkatkan hasil siswa. Ternyata dari hasil remedial pun, siswa masih rendah nilainya. Kemudian saya memberikan tugas tambahan yang dikumpulkan tepat waktu. Jika tugas tersebut tidak dikumpulkan, maka saya marah. Di sini saya menyadari bahwa saya sebagai seorang guru memaksa kehendak saya tidak mampu mengidentifikasikan karakter siswa saya. Siswa merasa terbebani dan terkurangnya motivasi dan semangat dalam belajar. Selanjutnya pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya baru memahami filosofi Ki Hajar Dewantara di mana menurut beliau bahwa tujuan dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaannya setinggi-tingginya baik sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, saya sebagai guru hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Semua anak memiliki keunikan masing-masing, proses pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan masing-masing, di mana seorang guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Saya menyadari bahwa dengan perkembangan zaman yang berubah, murid kita sekarang ini adalah murid generasi Z yang hidup di tengah-tengah kecanggihan teknologi. Saya menyadari saya bukanlah satu-satunya sebagai sumber belajar mereka. Dengan adanya kecanggihan teknologi saat ini itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan minat bakat murid. Namun saya berupaya untuk selalu menuntun mereka sebagai fasilitator dan menempatkan murid sebagai subjek dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun serta memahami sendiri. Saya tidak boleh hanya fokus pada kemampuan kognitif saja, tetapi saya juga harus mampu mendampingi untuk mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya. Dengan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya mulai memperencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid untuk menjadi murid yang merdeka, murid sebagai manusia yang unik dan berbeda. Pertanyaan pemantik yang ketiga yaitu apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik lagi agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan lebih baik lagi agar pembelajaran yang berpusat pada siswa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan itu saya menyadari bahwa setiap masing-masing peserta didik memiliki potensi, bakat, minat yang berbeda-beda dan keistimewa. Saya sebagai seorang guru harus mampu menggali meminat bakat yang ada pada siswa karena setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda.
Untuk itu, saya harus mampu mengenali keunikan tersebut dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sesuai dengan slogan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, guru harus mampu memberikan contoh yang baik. Ingmatyo Mangan Kurso, guru harus memberikan semangat pada muridnya. Dan Tutwuri Handayani, guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid yang mandiri. Saya sebagai guru berupaya untuk menjadi penuntun yang baik bagi mereka untuk mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Pembelajaran saya yang dilakukan di kelas harus berpusat kepada siswa. Saya sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja, sebagai subjeknya. Menciptakan pembelajaran yang bervariasi, pembelajaran yang berdiferensiasi dan berkolaborasi, sehingga nantinya dapat menanamkan nilai-nilai dan budi pekerti pada setiap pembelajaran yang nantinya menghasilkan siswa yang intelektual tetapi juga cakap secara emosional. Saya harus mampu menjadi teladan dan menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada murid saya. Guru harus menjadi lebih sabar dan ikhlas dalam mendampingi murid dan memberikan pelayanan yang baik terhadap mereka. Tidak memberikan teguran atau sanksi yang berat, namun berupaya mengamungi, mendampingi setiap tumbuhnya. Memberikan rasa nyaman, bukan rasa takut. Karena guru baik adalah guru yang disenangi, dihormati, disegani, bukan ditakuti. Sekian pemaparan dari saya. Salam guru penggerak. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya nilai akademis saja, namun juga dibutuhkan penanaman budi pekerti yang baik juga. Pendidikan sejatinya berhamba pada anak.